Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coilovers? Jangan lupa bahagia. Gimana kondisi hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Untuk hari ini aku akan sedikit mereview tentang 8 tips membuat ikan koi yang ada di rumah kita cepat besar teman-teman. Tentunya di sini semuanya teman-teman pasti menginginkan ikan koi yang ada di rumah kita ini tumbuh besar kan? Nah, untuk itu apa ajakah tips yang akan kita lakukan? Mari disimak video Koi David dari yang pertama sampai yang terakhir ya teman-teman. Serta saya ingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa makan dulu sebelum menonton video Koi David, agar teman-teman memiliki fisik yang sehat dan juga kenyang setelah menonton video Koi David. Oke, kita lanjut ke tips yang pertama teman-teman. Tips yang pertama yaitu adalah perhatikan kualitas air teman-teman. Kenapa? Karena agar koi cepat besar itu terlebih dahulu kita harus melihat dan memperhatikan kualitas air teman-teman. Hal ini cukup penting supaya ikan koi dapat tumbuh lebih maksimal. Jika kualitas air kurang baik, tentunya akan lebih susah lagi bagi ikan koi untuk maksimal pembesarannya. Umumnya ikan koi lebih dapat tumbuh secara optimal itu pada kadar air dengan pH normal atau antara 7 sampai 8 teman-teman. Jadi teman-teman wajib untuk menjaga kondisi air ya teman-teman. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah memberi pakan ikan koi dengan pakan yang mengandung protein tinggi teman-teman. Ini adalah faktor yang paling dominan yang sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ikan koi. Bila ingin agar ikan koi cepat tumbuh besar, maka pilihlah pakan yang mengandung zat-zat yang diperlukan ikan koi dalam pertumbuhannya teman-teman. Ikan koi memerlukan makanan yang mengandung protein tinggi dalam pertumbuhan badannya. Maka teman-teman wajib memakai pakan jenis yang mengandung protein lebih dari 40% ya teman-teman. Terserah mau yang lokal ataupun yang impor, asal proteinnya yang tinggi, maka ikan teman-teman akan semakin cepat besar. Nah, itu adalah tips yang kedua. Kemudian untuk tips yang ketiga, teman-teman harus mengatur pola pakan pada ikan koi teman-teman. Ikan koi diketahui tidak memiliki lambung di dalam susunan organ pencernaannya. Oleh sebab itu, bila ikan koi makan dalam jumlah yang besar, maka tentu akan banyak pula yang terbuang secara sia-sia. Agar pemberian pakan dapat efektif diserap oleh tubuh ikan koi, maka teman-teman harus memberi pakan secukupnya saja ya, yaitu 2% dari berat tubuhnya per hari. Untuk waktunya teman-teman bisa atur sendiri kapan waktunya dan kapan baiknya. Yang penting pola makan dari ikan koi ini wajib teman-teman atur. Itu adalah tips yang nomor 3. Selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu kenyamanan kolam ikan teman-teman. Bukan hanya memperhatikan makanan ikan, tapi untuk kenyamanan kolam ikan itu wajib teman-teman perhatikan juga. Kenapa? Karena walaupun sering terabaikan, rupanya hal ini mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ikan koi, terutama jika berkaitan dengan beberapa bulan ikan koi ini besar dan tumbuhnya dari ukuran semula. Sebab jika kolam terlalu kecil, tentunya pertumbuhan ikan akan menjadi lambat. Dan begitupun sebaliknya, jika ukuran kolam terlalu besar, maka ikan pasti akan semakin cepat besar, tapi kurang enak dipandang juga teman-teman, soalnya ikannya jarang. Nah, itu adalah tips yang keempat. Selanjutnya untuk tips nomor 5 yaitu adalah intensitas cahaya matahari teman-teman. Nah, bila kolammu berada di dalam rumah atau indoor yang sama sekali tidak terkena sinar matahari atau intensitas harinya kurang, maka pertumbuhan koimu juga akan semakin lambat teman-teman jika dibandingkan dengan kolam koi yang berada di luar atau outdoor. Oleh karena itu, bila masih memungkinkan, usahakan ya teman-teman untuk menambah intensitas cahaya matahari yang masuk ke kolam. Gunanya yaitu adalah agar ikan koi teman-teman itu semakin cepat dalam pertumbuhannya. Oke? Kemudian tips yang nomor 6 yaitu adalah ketenangan di air teman-teman atau gemercik air. Kenapa? Karena kolam yang tenang atau tidak banyak suara itu akan membuat koinya berenang dengan tenang. Apabila kolam koi teman-teman itu tenang, maka kurang agresif teman-teman. Jadi nafsu makannya akan berkurang. Oleh karena itu, teman-teman wajib memberikan waterfall atau gemericik air gitu loh teman-teman. Jadi biar ikannya itu tidak terlalu agresif tapi juga tidak terlalu diam. Oleh karena itu teman-teman wajib memberikan
gemercik air. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tips yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini adalah kedalaman air kolam teman-teman. Karena memiliki kolam dangkal atau cetek membuat pertumbuhan ikan koi teman-teman itu akan semakin lambat. Bahkan seringkali ditemui ikan koi yang tampak bugil atau pendek ya. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib memberikan kolam koi itu yang agak dalam lah. Kisaran ya 80 sampai 2 meter dalamnya. Maka ikan koi teman-teman pasti akan sangat-sangat senang dan juga sangat cepat untuk besar. Itu adalah tips yang nomor 7. Nah, yang terakhir ini adalah tips nomor 8 ataupun yang terakhir, yaitu adalah perhatikan jumlah koi yang teman-teman pelihara di dalam kolam. Sebab apabila jumlahnya terlampau banyak, maka menimbulkan persaingan yang sangat ketat teman-teman dalam mencari makan. Oleh sebab itu, dalam memelihara ikan koi sebaiknya tidak perlu terlalu banyak, tetapi lebih mengutamakan kualitas ikannya. Nah, selain kualitas air, kualitas pakan, maka kualitas ikannya pun juga perlu teman-teman saring. Oke, baiklah teman-teman, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Itu tadi adalah beberapa tips dalam teman-teman membuat ikan koinya agar lebih tumbuh cepat besar. Apabila teman-teman menyukai video Koi David, tetap saya ingatkan, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel video Koi David. Oke, salam koi lovers untuk persahabatan dan juga jangan lupa bahagia. Oke, sampai jumpa teman-teman.